Mas Rusli masih bersikukuh sih untuk ngingetin Ruli. Ya bagus sih. Oh, saya mau nanya, merasa bersalah kan? Ungkapin aja, ceritain. Siapa tahu dia bisa ingat. Mumpung, ya ini sih gimana ya? Mengambil kesempatan. Iya mumpung. Ini mumpung ketemu mungkin kondisinya nggak seperti yang diharapin ya. Nah kalau dia lupa, ya udah lupa ini. Jadi mumpung dia lupa. Jadi gini, waktu kita dulu masih satu kantor, kamu ingat gak? Kenapa bisa masuk penjara? Karena apa? Tahu? Ya, aku dituduh korupsi uang kantor. Padahal aku nggak melakukan itu. Kamu tahu sendiri kan aku nggak seperti itu. Iya, saya tahu. Jadi gini, saya Rusli, teman kantor kamu juga. Jadi yang melakukan itu semua, Udah dia. saya. Nggak. Rusli. Aku Rusli. Gak mungkin! Temen aku tuh nggak sejahat kamu, ngerti? Dia tuh akan selalu baik sama saya. Bahkan kalau aku nggak makan, dia yang ngebeliin aku, beliin makanan. Ruli, aku terpaksa. Ruli ini Karena aku nggak mau di penjara, Ruli! Sabar. Pak Rusli, mungkin buat Pak Ruli ini butuh waktu untuk bisa mencerna dan mengerti kondisinya seperti ini. Tapi mungkin Bapak bisa jelasin, Pak Ruli boleh nggak kasih kesempatan untuk denger dulu apa yang dijelasin? Jangan kemakan emosi dulu. Iya. Saya kesini juga ingin bertemu dengan sahabat saya. Tapi kalau dia ngaku-ngaku sahabat saya nggak terima. Iya, ini walaupun sahabat Bapak, dia kan manusia juga Pak. Manusia yang pernah bikin salah juga. Boleh dengerin dulu ceritanya ya Pak, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi gini, setelah kamu masuk penjara, aku tuh merasa bersalah banget. Aku juga akhirnya keluar dari kantor kan. Aku nggak berani ngeliat kamu di penjara. Jadi aku datang ke rumah. Lihat keadaan anak dan istrimu, aku juga gak tega. Aku bantu mereka. Aku biayai mereka. Tapi kamu nggak tahu kan? Betapa sakitnya aku di tahanan! Kamu tahu, dosa yang seharusnya aku nggak lakukan, kamu berikan itu kepada aku! Ngerti? Aku terpaksa, Ruli. Hati kamu terbuat dari apa sebenarnya? Aku mau tanya. Sampai kamu tega mengambil kebebasan aku. Hah? Teman macam apa kamu? Selama ini tuh, aku nganggap kamu lebih dari sahabat. Aku tahu itu, aku tahu. Aku terpaksa melakukan ini. Aku nggak mau dipenjara. Maafin aku. Diam. Kamu cuma Rusli. gara-gara takut di penjara, tapi kamu korbankan aku. Kamu korbankan istri aku. Kamu korbankan anak-anak aku. Tega kamu, jahat. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama. Janji kamu akan ngulangin lagi ya. Kamu harus aku. Kamu harus aku, tahu? Ini saya perlu ingatkan, ini bulan baik. Mudah-mudahan di bulan baik ini silaturahim atau persahabatan yang pernah terputus bisa terjalin lagi. Manusia dalam perjalanannya pasti kadang-kadang bikin kekeliruan. Tapi mungkin inilah saatnya sama-sama mengakui untuk kita sama-sama saling koreksi, Pak. Ya, saya bisa ngebayangin gimana rasanya dihianatin sama seorang sahabat. Ya, dengerin dulu ya Pak ya, dengerin dulu. Pak Rusli, ini mungkin kesempatan Bapak untuk ya menerima semuanya. Konsekuensinya seperti ini. Dan mungkin kalau Bapak nggak melakukan itu, beliau nggak mengalami kondisi fisik kesehatannya seperti sekarang. Ya, ngomong-ngomong Pak Ruli ini didampingi siapa ya? Datang ke sini sama siapa? Kebetulan saya kesini sama istri saya, Mas. Sama istrinya. Gua sama istri. Oh, wow. Bolehkah saya
mengundang istri Boleh Mas, Mas silakan. Ruli untuk datang Iya, kemari kah? untuk membuktikan ya, benar nggak Pak Rusli melakukan apa yang dia bilang? Ya, boleh, Ya, silakan. boleh. Tim, Bang Sofyan boleh tolong diundang istrinya Pak Ruli. Ya, maju-maju dulu. Bapak boleh geser sedikit ya. Sabar dulu ya. Sabar perlu minum, dulu perlu ya. minum. Ya, terima kasih. Perlu minum, Pak Rusli. Oke, mau minum. Oke. Ntar nanti sih diambilin. Ya. Silakan Ibu. Iya. Ibu duduk. Ibu duduk sebelah sini. Iya. Sorry. Makasih ya, Mas. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya, Mas. Iya. Ini Ibu istrinya Bapak. Iya betul Mas. Oke. Iya. Ibu namanya siapa? Saya ganti dengan nama samaran supaya identitasnya kami Aku mau sembunyikan ya. kasih nama Mentari. Mentari. Bu Mentari. Kan Oke. susah. Mentari. Ibu Tara aja. Tara. Tara. Oke, Mentara. Tara aja. Tara. Menterai. Oke, Tara. Oke, Ibu Tara selamat malam. Iya, selamat malam, Mas. Iya. Ibu Tara, bagaimana cara ngurus Ruli sehari-hari? Kondisinya? Kondisi suami saya. Setelah keluar dari sel ya? Selalu ditahanan. Iya, keluar dari tahanan. Membuka memorinya? Kalau saya mau bicara jujur, Jujur. aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi, Mas Roy. Sebab benar-benar suami saya udah sangat-sangat depresi, tertekan banget. Sampai sama saya aja nggak inget. Anaknya manggil aja. Udah sana. Padahal sebelumnya suami saya itu nggak seperti itu. Tertekan banget, Mas Roy. Iya. Tapi jadi kadang muncul memorinya, kadang hilang gitu. Iya. Ya, Kadang bisa lupa gitu. benar. Kadang muncul, kadang hilang, baik. Saya nggak ngerti lagi harus gimana. Saya cuma bisa nangis aja, Mas Roy. Kasihan dia. Selama ini waktu Bapak ada di penjara, bagaimana Ibu cara menjalankan atau menyambung hidupnya? Termasuk maksud saya untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Bagaimana memenuhinya, Bu? Kalau itu selain saya ngambil, aduh malu juga ya. Saya ngomongnya cuma terpaksa saya harus bicara ini. Maaf ya. Saya ambil cucian gosokan tetangga aja, Mas. Itu. Ibu nggak perlu malu, itu malu. halal. Itu Malu, hal yang Itu nggak baik. perlu halal. Habis gimana ya? Suami di penjara, anak kan juga perlu biaya dan sebagainya gitu. Itu cukup. Ya kalau dibilang cukup mah, Ibu pernah nggak menerima bantuan dari Bapak Rusli yang sebelah kanan? Pak Rusli yang di sana, kita ganti namanya dengan nama Pak Rusli. Ibu kenal yang di sebelah sana? Pernah menerima bantuan dari beliau? enggak. Jangan sama juga istrinya ya. Jadi istrinya, Pikun? Enggak, bukan. ini benar Pak Rusli, istrinya nggak pernah menerima bantuan apa-apa loh dari Bapak. Ibu coba ingat-ingat lagi, pernah nggak? Ibu tapi kenal nggak sama orang yang di sebelah sana? Bener nggak dia sahabat suami Bapak? Suami Ibu? Benar nggak dia sahabat suami Ibu? Saya nggak kenal. Ma, tolong jawab yang jujur. Ini juga buat membantu buat kesembuhan saya juga. Biar saya ingat, dia sahabat saya atau bukan. Tolong jawab yang jujur. Ya Allah, gimana ya? Nggak kenal sama sekali? Mesti Ibu kenapa kayak nggak kenal ya? Maaf ya, nggak kenal.
Aku tanya sekali lagi. Ini bulan baik, bulan puasa, bulan Ramadan, nggak boleh bohong. Tolong jawab yang jujur. Kenal nggak kamu? Kenapa nangis? Kalau nggak kenal, kenapa nangis? Saya kok ngerasa kayak ada yang ditutupi ya. Iya. Apakah, mohon maaf sekali, ini Ibu Tara, saya melihat dan menebak, membaca di pikiran saya, apakah jangan-jangan soal bahasa tubuhnya Mbak Tara udah kacau sekali. Apakah benar Pak Rusli sama Tara ada hubungan? Hah? Tolong kamu jujur ya. Jawab yang jujur. Iya, kamu kenal nggak orang ini? Bapak sabar, Pak Ruli sabar. Kasihan ibu. Pak Rusli, Ibunya juga tenang. saya berhadapan, kita laki sama laki berhadapan secara gentle. Kamu berhubungan dengan istrinya Pak Ruli ya? Ya atau tidak? Jawab! Ya. Aku jujur ngomong. Kalian duduk dulu. Istri macam apa? Maafin. Aku sakit di penjara, kamu enak-enakan selingkuh sama dia. Ayah, duduk. Macam apa kamu? Duduk dulu, ayah. Salah please. Aduh, saya malu banget sebenarnya. Kamu kenapa kamu di saya sekalian? Tahan, Pak. Astagfirullah. Udah, Tahan, tenang Pak. dulu, Bu. Tutup lagi maskernya. Ayah, sabar dulu ya. Maskernya Bu. Ibu maskernya dipakai dulu. Bu. Kalau cuma masuk penjara, aku masih bisa terima. Tapi kamu main di belakang aku dan istri aku, gila kamu! Gila! Udah ampun ya. Biar mama jelasin dulu. Biar dikasih Maaf, kesempatan ya. untuk dijelasin. Maaf, ya udah ya. Ditonton banyak orang, malu mama ya. Biarin! Mama mohon ya, sabar dulu. Aku nggak nyangka ya. Aku kira kamu selama ini cewek baik-baik, ternyata apa? Tahan, Pak. Tahan, sabar dulu, Pak. Minta maaf sebelum-sudahnya. Semua kejadian itu hilaf. Saat itu saya juga nggak tahu kalau Mas Rusli itu mau datang ke rumah. Padahal suami saya lagi ada di penjara. Kebetulan waktu saya habis mandi, tahu-tahu Lagi pas andukan gitu, iya, dia masuk. tahu nggak pakai ketuk pintu dianya. Langsung masuk kamar. Terus Mas Rusli masuk kamar, maksa saya. Terus terang aja saya dipaksa untuk melayani Mas Rusli. Sini lo! Sebentar. Dan Mas Rusli bilang dia mau nikahin saya karena melihat saya tiap pulang habis nyuci gosok kasihan gitu, terus akhirnya kita hilaf ya. Maafin mama ya. Mbak Tara, sudah berapa kali Anda berhubungan badan? Ya Tuhan. Lebih dari sekali, Bu. Lebih dari sekali. Karena Mas Rusli maksa mulu, Mas Rai. Dia maksa terus. Iya, dia datang itu udah hampir tiap hari. Dan datangnya malam terus. Ya iya. Terus saya. lebih seringnya seperti itu. Terus kalau setiap saya habis mandi dia tahu aja. Saya juga nggak tahu kenapa dia tahu mulu kalau saya habis mandi. Oh, Ya saya- emang sih anak-anak saya suka ngablak buka pintunya. Jadi dia main masuk aja. Terus udah gitu masuk ke kamar saya, ya udah begitu jadinya. Gila. Aduh. Saya aja nggak berani ngebayangin apa yang terjadi sebenarnya. Apa kenapa? Saya aja nggak bisa ngebayangin gitu. Iya seharusnya Pak Sabar, Pak. Rusli jangan gitu dong ya. Iya. Kasihan. Karena kan sudah perempuan itu tuh lemah ya Iya. sebenarnya. Mau berontak-berontak gimana, apalagi satu posisi dia juga kondisi tertekan. Jadi ya jadi rasa takut gitu. Terus Mas Rusli katanya memberikan banyak ini kan, Mm-mm.
biaya atau apa. Jadi suatu keterikatan jatuhnya ya Bu ya. Tapi bener nggak Pak Rusli itu bener-bener memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Ibu? Iya sih, lama-lama karena begitu. nggak enak, kan? Terus katanya Rusli ini juga kalau saya mau ngelayanin dia tiap hari, suami kamu nanti bisa keluar dari penjara lebih cepat. Sabar ya. Aduh saya, terutama Pak Ruli, ini pasti pukulan yang berat banget buat Bapak. Halal nih buat saya. Iya, sabar. Sabar dong. Sabar. Hati Bapak pasti panas. Tapi mudah-mudahan kepalanya bisa...